Giliran nggak rencana jadi, giliran rencana mah. Oke. Ada kadarnya dah. Jadi menurut mitos, kenapa tempat ini sampai ditutup? Pertanyaannya nih Pak Niko, bridging dulu lah, openingnya dulu. Udah mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan si Ucok Baba dari Tangerang Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temanya ngobrol sambil makan apa makan sambil ngobrol nih? Makan sambil Ngobrol ya. enak. Jadi ini bukan makan enak tapi enak makan. Ya kan? Enak makan itu nggak harus mewah. Tapi makan sama siapa yang bikin enak gitu. Makanannya juga jadi masalah. Tapi makannya bareng sama siapa itu betul Pak? Iya, makanannya nggak ada masalah, sama siapanya itu buat jomblo-jomblo. Buat jomblo-jomblo. Sebenarnya yang bikin saya tanda tanya ini kan bawa istri. Kenapa makannya sama kita? Oke, tadi Pak Niko nanya apa tadi nih waktu kita kan saya lagi rapat. Apa ngobrol-ngobrolin apa tadi? Pasca-pasca manusia itu sebenarnya setengah dewa setengah manusia. Manusia kan kategorinya udah manusia. Itu mungkin imajinasi liarnya Pasca mengatakan bahwa manusia itu setengah dewa. Gitu. Nah, sekarang kayak sendiri kalau dewa itu mempunyai kelebihan yang di atas manusia. Kayak Hercules gitu ya. Kenapa dia disebut dewa? Karena dia memang memiliki kelebihan di rata-rata, di atas rata-rata manusia. Ya, emang kalau dewa itu kan ada gitaris, ada drummer ya kan, ada vokalis ya. Skill. Ya itu dewa. Skill yang bisa dipelajari, masih bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Tapi begini Pak Faisal, kalau dewa itu menurut cerita Yunani itu, jadi dia itu skillnya nggak bisa dipelajari. Contoh Zeus itu kan dewa petir loh, nggak bisa dipelajari dia ngeluarin petir. Nah, kenapa nggak bisa? Karena adanya di dunia imajinasi liar. Kalau nggak ada di imajinasi liar ya nggak bisa ngeluarin petir. Dewa itu yang apa namanya? Dalam keyakinan setiap agama yang bisa menyebutkan atau yang gimana ya tanya. Soalnya di keyakinan saya nggak ada yang namanya dewa, adanya malaikat. Nah, makanya itu perspektif agama. Makanya kita lepaskan dulu agama. Jangan lah, nggak boleh. Ya, ini kita berada di perspektif luar gitu. Bukan gitu sebagai agama A atau B atau C. Kita netral dulu. Jadi artinya seperti itu, dewa itu adalah makhluk yang memang di atas memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia. Saya sebut dewa. Kalau dia masih kemampuan seperti manusia ya bukan dewa dong kan gitu. Tadi baru sampai situ. Kemampuan di atas rata-rata ya. Kemampuan di atas rata-rata. Cobalah dengan orang yang memiliki, kalau perspektif agama itu orang yang memiliki mukjizat dan bisa melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan.
Siapa? Itu dewa kan? Maksudnya begitu kan? Kalau menambahkan silakan. Iya. Dewa itu. Tapi tadi kayaknya kita lagi nggak ngebahas dewa dah. Benar. Tadi ngomongin apa? Yang tadi tuh temanya apa? Jangan melebar kemana-mana. Temanya apa Pak? Temanya ngalor ngidul. Ya. Apa kita bicarakan bumi datar? Boleh. Bumi datar itu sebenarnya bukan cerita belaka ini. Tapi kita bisa membuktikannya dengan fakta yang ada di lapangan. Contoh, orang bumi datar mengatakan kenapa perahu bisa tenggelam? Karena adanya lengkung bumi kan begitu. Itu salah satu unsur bumi bulat kan. Jadi kita harus memahami mana teori bumi bulat dan mana teori datar. Nah, lalu kita komparasi mana yang lebih mendekati fakta. Kita jangan pro bulat, jangan pro datar dulu. Kalau menunjukkan yang benar itu kita harus di luar dulu. Kita harus ada di luar itu. Kita nggak berada di komunitas datar ataupun bukan. Nah, tapi kita berada di pada fakta yang terjadi. Kenapa? Balik lagi tadi kenapa si perahu itu bisa tenggelam karena lengkung. Tapi setelah mengadakan observasi, orang-orang bumi datar membuat sebuah roket gitu ya. Ternyata si perahu itu masih tetap datar. Kalau kameranya dibawa ke atas, jadi kelihatan. Atau dari garis pantai diteropong pakai teropong yang tele yang jauh, itu si perahu itu masih ada. Nah, sekarang yang harus dipertanyakan, siapa yang menciptakan teori soal bumi datar itu? Gitu. Sebab itu yang akhirnya mencuci otak semua umat manusia, bumi itu datar. Gitu. Jadi siapa dulu yang ngomong gitu? Kalau pertanyaan seperti itu, siapa yang mengutarakan teori bumi bulat? Kalau begitu, siapa itu? Karena dia juga yang mencuci otak manusia. Sebelum menanyakan siapa bumi datar, siapa bumi bulat, pertanyaan saya, kenapa masih dinamakan teori? Entah itu bulat, entah itu datar. Yang disebut teori adalah sesuatu yang belum pasti. Paparannya belum pasti. Nah, mau bulat atau mau datar, kan masih teori. Teori relativitas, teori yang tidak pasti. Makanya teori itu harus diuji kebenarannya. Urusan bulat atau datar. Laser, contohnya laser nih ya. Laser itu kan dia tuh sifat laser itu lurus. Nah, waktu itu ditembakkanlah dari satu pantai ke pantai lain. Ternyata setelah dari lurus itu kan datar. Tidak adanya. Kalau penelitian yang kayak gitu atau uji coba yang kayak gitu di YouTube udah banyak yang mau membuktikan bumi bulat atau datar dengan segala teorinya dari versi si datar dan dari versi si bulat. Kalau saya pribadi, semua yang mereka tunjukkan itu menurut versinya. Jadi perdebatan menurut keyakinannya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi, urusan bulat atau datar, jadi bagaimana kita menyikapi. Kalau misalkan diyakinin bulat, ya silakan, diyakinin datar, ya silakan. Cuman ada faedahnya dan ada mudaratnya nggak? Ada. Oke, lanjut. Jelasin. Pak. Nah, faedahnya gini. Kita kembali kepada sejarah. Sejarah itu kan banyak ikut-ikut. Terjadinya perang dunia kedua, perang dunia bersatu. Nah, itu kita mikir, kenapa ada perang terus perang gitu kan? Terus fenomena alam yang kayak kemarin itu COVID itu
itu di sini saya terbuka pikiran melihat segala itu bisa terjadi sama seperti itu. Nggak tahu kalau mau dapat statementnya, tapi kalau menurut Tuhan dunia itu memang ada yang mengatur. Nah, kenapa saya bicara dunia ini ada yang mengatur? Karena berhubungan dengan doktrin dan teori. Contoh, kita punya kurikulum nih di pendidikan. Penjelasannya Pak Niko ini bisa banyak multitafsir. Maksudnya jangan sampai kalau ini diupload salah satu dari kita atau kita semua disomasi. Iya benar. Benar saya juga. Iya oke. Ini kan saya berbicara fakta. Ini ya kemarin kayak itu kan banyak kejanggalan. Urut. Jadi kenapa kita harus tahu bumi datar? Biar kita nggak dibohongin terus. Sebenarnya sih begitu, arahnya ke situ. Ternyata kebohongan itu memang diciptakan. Seperti kebohongan dalam sejarah kan. Sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Kan nggak benar. Siapa yang menang perang dia yang buat sejarah. Ternyata di atas itu ada lagi pencipta perang. Kalau tadi teorinya sejarah perang itu dibuat oleh pemenang perang, sekarang ada lagi di atasnya itu pembuat si perang ini. Ya pernyataannya Pak Niko kira-kira punya dasar nggak? Nah, perang itu diciptakan menurut jenderal polisi yang berbintang 2 namanya itu Pak Dharma ya. Pak Dharma katakan beliau di YouTube gitu. Memang perang itu diciptakan. Silakan Anda cek di YouTube. Bukan kata-kata saya. Perkataan Pak Dharma, jenderal bintang 2. Nah, seperti itu sebuah penjelasan yang bisa dianggap ya berarti bukan asumsi pribadi. Bukan. Nah, Ini ada tadi kalau pasti jenderal ini yang bilang. Pak Niko bilang dari setiap pernyataan dasarnya tuh nggak dijelaskan dulu menurut siapa, pendapat siapa, informasinya dapat dari mana. Tadi belum bertanya dari mana. Kan saya jelasin. Data-data yang saya bawakan itu adalah ada atau ada yang buat. Jadi saya cuma menyampaikannya di sini. Nah, makanya saya bilang multitafsir atau kalau dibilang tidak ada multitafsir. Ada itu siapa? Perang itu diciptakan kata Pak Dharma itu udah jelas tuh kalimat. Ya kan tadi sebelum bilang Pak Dharma itu kan tadi masih bilang ada yang menciptakan. Orang masih beranggapan. Akhirnya kita memperdebatkan teori orang. Bukan teori Pak Dharma itu badan intelijen. Iya, teorinya si Pak Dharma itu kan. Iya makanya. Jadi jangan suka memperdebatkan teori orang. Ya, ini bukan kalau kita mengkaji. Jadi arahnya iya, mengkaji. betul. Kalau kita mau mengkaji, setiap pengetahuan kita, ya berarti diskusi udah selesai. Bukan, setiap diskusi kita itu kan selalu didasari oleh dari teori orang, kita olah di dalam pikiran dan kita memiliki teori itu sendiri. Ya, ini kan lagi olah. Jadi pada saat kita memperdebatkan siapa sumber teori itu begini, akhirnya itu kita hanya memperdebatkan orang yang sebenarnya tidak ada di situ. Gitu. Jadi sekarang yang setelah kita mendengarkan informasi, khususnya Pak Niko mendengarkan informasi dari Pak Dharma itu, menurut penilaian Pak Niko seperti apa sejarah itu? Itulah yang akhirnya kita kaji di situ. Itu namanya pengajian. Pengkajian. Ya. Yang kita kaji adalah kata-kata yang dikatakan oleh Pak Dharma. Ya kalau sudah kata-kata dari Pak Dharma itu sudah selesai kan? Nah sekarang kan masih mengkaji-kaji kan? Katanya harus dikaji dulu. Bagaimana sekarang dari sikap Pak Niko setelah melihat itu, apakah itu benar atau tidak, itu baru yang diskusikan. Saya menjelaskan tadi. Jadi setelah saya cermati dengan seksama, setelah saya menelaah ya, dengan tempo yang singkat-singkat, dengan tempo yang selama-lamanya, enggak sesingkat-singkatnya, saya lama pengkajiannya bertahun-tahun dari 2001 sampai sekarang 2 tahun. Serius tadi. Karena bumi datar itu sudah ada pada masuk ke Indonesia itu 2019 masa teorinya. Dan itu baru tahu. Dan saya merasa berterima kasih dengan orang yang mengutarakan teori itu. Karena menjadi sadar
Oke, teori 2019 itu sudah ada di dalam pelajaran ilmu bumi di zaman tahun 60-an. Tidak ada. Gitu. Jadi Bapak kalau belajar itu jangan setengah-setengah. Cari itu begitu di 2019 ada media sosial, maka semua informasi yang dulu pernah diutarakan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, diupload ke medsos. Buat anak-anak zaman sekarang agar mereka pengetahuannya lebih luas. Tapi kalau ditanya apakah teori itu sudah muncul sebelum 2019? Sudah. Gitu. Betul, teorinya ada. Ini dari informasi yang pernah saya dapat dulu, sebelum orang mempercayakan bumi bulat, yang menemukan teori bumi bulat itu adalah siapa sih penjelajah itu namanya? Christopher Columbus. Nah, sebelum Christopher Columbus menyatakan bumi itu ternyata adalah bulat, manusia percaya bumi itu adalah datar. Dan nggak ada yang percaya kalau bumi itu adalah bulat. Nah, setelah ada Columbus sebagai saksi dan menyatakan bumi itu adalah bulat, dan dibuatlah peta perihal sejarah itu tipu daya, palsu atau bohong, itu urusan belakangan. Tapi sejarahnya yang saya tahu dari media sosial juga, sebelum zamannya Christopher Columbus itu manusia percaya bumi itu datar. Dan begitu dinyatakan oleh Columbus itu bumi bulat, dan sampai sekarang ternyata sejarah, pendidikan, dan informasi menyatakan bumi itu bulat. 2019 di-up lagi bumi itu ternyata datar. Dan perdebatan antara bumi bulat antara bumi datar itu dari zaman dulu udah ada, tapi sekarang diramein lagi gitu. Nah, untuk pernyataan antara bulat atau enggak, Cuma sekarang itu Pak, pernyataan bumi datar itu dilengkapi dengan penelitian yang menghasilkan keyakinan. Kan itu, meneliti dulu, baru keyakinan itu datang dan teori itu tercipta. Kan gitu. Penelitian dulu, segala proses penelitian kan itu. Nah, semua yang dikatakan bumi datar itu semua penelitian. Kalau di bumi bulat itu ada profesor, jadi kita juga ada. Kalau di bumi bulat itu pakai hukum gravitasi, kita pakai hukum berat massa, berat jenis, kalau fisikanya. Jadi ada segini golongan ilmuwan itu terbagi dua, golongan ilmuwan bumi datar dan golongan ilmuwan bumi bulat. Ada dua golongan ilmuwan. Saintis itu ada dua. Nah, yang mengatakan datar siapa? Nikola Tesla jelas. Nikola Tesla itu medan magnet. Penelitian itu medan magnet. Terus ada ilmuwan-ilmuwan lagi yang menyatakan bumi datar, dan ada sebagian yang menyatakan bumi bulat. Nah, kenapa tersingkirkan si saintis datar itu? Karena tidak menguntungkan untuk elit global, untuk keuntungan pebisnis. Makanya teori-teorinya disingkirkan dan tidak dipakai. Tapi sedangkan teori bumi bulat itu menguntungkan untuk si pembisnis, makanya teorinya berjalan di semua aspek kehidupan. Contoh, minyak bumi dari fosil. Kelati lagi kan bukan. Ini plastik ini bisa jadi minyak bumi. Ada penelitiannya, ada YouTube, silahkan. Plastik ini bisa jadi minyak kok. Ini bisa jadi minyak kok. Itu real tuh. Teknologinya malah dijual ke luar negeri, nggak dipakai di Indonesia. Plastik bisa jadi minyak bumi. nah kalau saya pertanyaannya, kalau ngomongin plastik kita lebarin ya. Bukan dari fosil, minyak bumi. Bukan minyak bumi dari fosil. Plastik itu dari mana? Ya dari bumi. Bahan dasar Biji plastik. Saya sering bertanya-tanya itu ya. Dulu sebelum manusia menemukan besi, menemukan plastik, menemukan styrofoam, mereka pakai bahan yang alami. Nah sekarang mereka menemukan besi, plastik, styrofoam. Yang jadi pertanyaan saya, bahan dasarnya apa? Itu kalau mau cari baru. Bahan dasarnya dari mana? Itu pemberian dari Tuhan, Bray. Seperti magma. Apa yang dikatakan magma itu bahan dasarnya apa? Yang magma ya magma dari Tuhan. Emas bahan dasarnya apa ya dari Tuhan? Emas itu emang diciptakan. Emas itu dikaruniai. Oke. Diberikan oleh Tuhan, bukan diciptakan. Nikel, bauksit, ada itu diciptakan. Nggak ada itu Pak. Oke. Tadi udah dilebarin ke bahan dasar plastik, kita balik lagi minyak bumi. Minyak bumi fosil, pernyataan elit global tadi ya, kata Marifo ya, pernyataan elit global itu minyak bumi adalah dari fosil. Menguntungkan untuk Menguntungkan gitu ya.
saya balik lagi ke sejarah dan balik lagi ke tipu daya. Saya mundurin lagi nih. Bahkan itu pun Saya, udah dibuat. Ya, makanya saya balikin lagi. Saya mundurin lagi. Ada pernyataan kayak gini. Tipu daya Dajjal adalah kepalsuan yang dibenarkan. Nah, tuh. Oke? Setuju. Urusan yang kepalsuan yang dibenarkan atau kebenaran yang dipalsukan ini kan kita nggak tahu nih, daripada kita ngebahas bahan dasar plastik, Kita tahu bahan dasar plastik, bumi datar, bumi kalau bulat. otak kita bekerja dengan baik itu tahu. Nah, pertanyaannya kan kepalsuan yang dibenarkan atau kebenaran yang dipalsukan. Udah mulai. Yang mana yang benar, yang mana yang palsu, kita mau stop dulu. Jadi di sini nggak ada endingnya. Menarik bukan kajiannya? Apa kurang? Kok nggak ngerokok?